Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak bab 1, yaitu indahnya kalimat astaghfirullahaladzim. Kalimat ini sering. Yang nomor 4, manfaat melafalkan astaghfirullahaladzim. Manfaat kita mengucapkan atau melafalkan kalimat istighfar tadi, yang pertama adalah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Setelah kita selesai melakukan dosa, kita kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan kalimat istighfar tadi, kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai ampunan yang luas, seluas langit dan bumi. Tetapi tidak terus kemudian kita mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, Allah taala kan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Luas seperti laut dan bumi. Kita nyantai-nyantai saja, kita melakukan dosa ya semau kita. Tidak seperti itu. Itu namanya tulul amal. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus menjaga diri jangan sampai melakukan kesalahan dan dosa. Setiap kali selesai melakukan kesalahan dan dosa, kita berusaha untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berikutnya anak-anak, kita mengucapkan kalimat istighfar di sini adalah melapangkan rezeki dan juga menambah keberkahan. Insya Allah orang yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan istighfar, bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia melakukan kesalahan dan dosa, kemudian dia istighfar sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjamin soal rezekinya. Insya Allah kehidupannya akan semakin berkah. Makanya kalau kita berdoa waktu sholat kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus benar-benar dari hati kita. Kita usahakan bahwa istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar tulus meminta ampun kepada Allah. Insya Allah melalui wasilah itu, lantaran itu Allah Subhanahu wa taala akan mengatur soal ekonomi kita. Rezeki kita menjadi semakin lancar dan semakin barokah. Berikutnya manfaatnya melafalkan istighfar itu adalah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar kemudian disertai dengan amal-amal kebaikan, insya Allah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya manfaatnya adalah menghilangkan azab. Istighfar adalah salah satu faktor yang penting hilangnya azab. Dengan kita melakukan istighfar tadi setelah melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menghilangkan azab. Yang terakhir, manfaatnya kita melafalkan istighfar itu adalah menjadi sebab terkabulnya doa seorang hamba. Artinya ketika seseorang hamba itu berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dengan keadaan yang bersih. Bersih hatinya, bersih jiwanya, tidak punya dosa, kesalahan, kejelekan kepada orang lain. Makanya kita istighfar terlebih dahulu. Setelah istighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan. Kemudian yang kelima, anak-anak membiasakan untuk melafalkan astaghfirullahaladzim. Kapan kita membaca astaghfirullahaladzim itu? Yang pertama adalah dibaca pada waktu sholat. Kanjeng Nabi Rasulullah menganjurkan agar setiap kali ruku dan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud ini membaca istighfar. Kemudian yang kedua, dibaca setelah sholat. Setelah selesai sholat, selesai salam, kemudian zaman baca istighfar itu minimal dibaca 3 kali. Kemudian yang ketiga, dibaca setelah melakukan kesalahan dan dosa. Setelah selesai melakukan kesalahan dan dosa, kita terus kemudian membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya lakukan hal itu? Harusnya itu tidak saya lakukan, itu salah, itu dosa, itu keliru. Tapi kenapa saya lakukan? Nah, kemudian membaca istighfar astaghfirullahaladzim sampai ke dalam hatinya. Yang keenam,
hikmah melafalkan astagfirullahaladzim. Yang pertama adalah membaca astagfirullahaladzim mendidik untuk menyadari akan banyaknya kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ini mendidik diri kita, mendidik jiwa kita untuk kita sadar bahwa manusia itu banyak salahnya, banyak dosanya. Bahkan mungkin mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kali kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan selama sehari semalam ini. Kita istighfari itu, kita memohon ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.